Dia muncul lagi si perempuan itu, rambutnya segini, bajunya putih, gitu. Aku kaget dong gitu kan, ini siapa gitu kan. Terus aku nggak langsung tutup pintu kan, dia langsung hilang lagi. Kalau aku tidur itu biasanya kan selalu ke samping ya gini, dan selalu meluk gitu kan. Nah itu pas aku meluk kayak gini, itu yang aku peluk itu dingin semua. Aduh, Dingin semuanya. Kalau si perempuannya itu, istrinya itu, karena si suaminya udah meninggal, depresi. Dan sampai akhirnya dia gantung. Ditemukan di kamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini udah ada narasumber kayak biasanya nih. Dan kali ini pengalaman yang akan di-share sama narasumber kita saat dia tinggal ngekos di sebuah kosan di daerah Cawang, Jakarta Timur. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Kak Tari. Halo, Bang Kabar Randy. baik ya? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Nah, Kak Tari, ini buat teman-teman mungkin yang udah pernah ngeliat Kak Tari sebelumnya, ini kali kedua Kak Tari kesini. Dan buat yang belum tahu, kalian juga bisa lihat deskripsi di bawah pengalaman yang di-share sama Kak Tari sebelumnya. Dan ini kenapa gua ngajak Kak Tari lagi, karena di terakhir saat kemarin Kak Tari cerita, ada pengalaman ini yang bikin gua tertarik dan sekarang bisa untuk menceritakannya, datang ke narasi lagi ya. Nah, Kak Tari, lo ngekos di Cawang ini di Jakarta Timur, ini di saat lo kerja di tempat yang sebelumnya diceritakan di waktu yang bersamaan atau gimana? Bener, Oh, di waktu yang bersamaan. di waktu yang bersamaan. Oke, jadi apa yang lo alamin di sana, tapi lo pulang ke kosan pun Ngalamin yang sama. ada hal yang dialamin. Ada hal yang dialamin juga. Oke, nah Kak Tari, kosan yang lo tinggalin ini, kalau gue boleh tanya, kalau dibilang murah atau mahal buat hitungan di Jakarta, gimana nih menurut lo? Kalau menurut gue sih sebenarnya itu tergolong murah banget ya. Murah banget. Murah banget ya. Sekelas Jakarta lo tau lah Bang, kalau di Jakarta biasanya kos-kosan itu 1 jutaan ke atas ya. Nah, di kosan gue tuh murah banget, gue spill aja harganya itu cuman di Rp750.000 aja. Oke. Dan Tapi itu bangunannya yang sendiri ini kayak gimana? bangunannya bangunan baru, Heeh, catnya aja masih putih banget. heeh. Dan Oh, oke. Dan catnya masih bangunannya bangunan bagus. bagus banget. Dan itu kosan gue tuh memang inceran. Oh, oke. Inceran semua orang-orang kerja. Oh, karena Gitu. harganya. Karena harganya satu, kedua fasilitas juga lumayan ya Bang. Maksudnya kan udah ada, bukan tempat tidur yang busa-busa gitu loh. Tempat tidurnya juga udah lumayan bagus lah gitu ya kan, yang kayak ala-ala spring bed biasa gitu. Oke, Ya. oke. Terus udah itu udah dapat lemari, wifi. Ya sekelas Jakarta Timur 750.000 apa nggak murah? Jakarta Timur, kalau Cawang kan Jakarta Timur nyerempet ke Iya. pusat selatan lah ya. Ah. Oke. Dan itu kan udah ya menurut gue udah harganya ya murah, terjangkau lah terhitung ya. murah lah kalau segitu. Pusat kota soalnya. bener. Pusat perkantoran gitu ya. Bener. Oke. Dan kosan yang bagus ini tapi murah ini ternyata ada kejadian-kejadian janggal yang lo alamin di sana ternyata. Iya ya? benar. Oke. Ada kejadian janggal yang gue alamin. Nah, mungkin kita tahan dulu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa yang dialamin sama Kak Tari saat tinggal di kosan daerah Cawang ini, yang mana ini salah satu kosan inceran di pusat aktivitas lah hitungannya Cawang ya. Kalian tonton sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan oh ya Kak, sepanjang video akan ada artwork yang digambar sama tim Narasi Misteri kayak biasa. Tentang sosok apa yang dilihat dan apa yang terjadi di tempat Kak Tari ngekos ini. Gitu. Nah yaudah kita langsung aja dengerin pengalaman dari Kak Tari kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.
Kak Tari, bisa tinggal di kosan ini dan apa aja sih yang terjadi di sana? Oke. Sebelumnya aku tuh kan tinggalnya di Cililitan ya. Nah, pindah ke Cililitan karena memang di Cililitan itu kan nggak aman lah, nggak amannya bukan karena hal-hal yang mistis ya, tapi karena memang si penjaga kos agak sedikit iseng gitu, maksudnya suka ngintip, gitu. Nah akhirnya karena itu udah pernah kepergok gitu loh Bang Randy. Nah akhirnya ya udah kita memutuskan untuk pindah dan nanya-nanya dong sama teman kita yang sebelumnya gitu kan, ada kosan nggak di daerah Cawang gitu. Ya udah akhirnya ya udah coba tanya aja nih sama ibu ini, Bu, sebut aja namanya Ibu Wulan ya. Tanya aja sama Ibu Wulan. Ini aku kasih nomornya. Dia bilang gitu. Dan dapat dong nomor si Ibu Wulan ini. Hari itu juga kita calling langsung gitu. Pulang kerja langsung kita calling sama, kebetulan aku tinggal sama adik sepupu ya. Namanya, sebut aja namanya Dewi ya. Kebetulan itu si adik itu memang dia tinggal sama aku. Gitu barengan deng. Sama dia kerja di bank sebelah, aku kerja di bank yang ini gitu kan. Nah, kita langsung hari itu langsung cari, pulang kerja jam 6, jam setengah 7 lah ya, jam 7-an gitu nyampe di kosan. Kita langsung masuk aja deh, kita ke Cawang aja langsung gitu ya kan. Udah ditelepon, ada nih kata dia gitu kan. Di kos saya ada yang kosong nih 1 kata dia gitu. Nyampe dong di Cawang. Terus kita langsung survei. Udah langsung oke aja. Udah langsung oke aja. Nah, saat itu langsung pindah. Malam itu juga? Malam itu juga. Jadi udah selesai survei, oke Bu, saya langsung bayar ya. Bayar dong, udah oke. Ambil di kosan itu karena memang kosan itu bersih ya. Bersih, terus bangunannya baru. Udah itu terang tempatnya, karena kan sukanya ngambilnya yang terang gitu loh. Yang tempatnya tuh enak gitu, nggak jorok gitu. Nah, beda banget lah sama kosan yang sebelumnya. Pindah dong malam itu juga. Nah, sebelumnya itu tuh nggak ada ini sih. Maksudnya nggak ada apa-apa gitu. Nah, posisi kosannya aku ini dia ada 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Di lantai 1 ada beberapa pintu. Lantai 2, aku tuh tinggal di lantai 2. Di lantai 2 dan posisinya itu adalah kamar paling ujung. Kamar aku tuh paling ujung. Tapi posisi kos-kosan ini kita depan-depanan ya semuanya. Depan-depanan. Tapi posisi kamar aku paling ujung banget. Nah, singkat cerita, selama ngekos di situ tuh memang nggak pernah ada gangguan apapun juga gitu. Istilahnya nyaman-nyaman aja lah. Nah, setelah itu aku pulang kerja nih, ceritanya malam ya. Malam pulang kerja itu pas aku mau ngunci gerbang, karena kan kosan ini ada gerbangnya ya. Nah, ada gerbangnya, ya aku kunci. Pas lagi mau ngunci, aku lihat di tangga itu ada yang diri. Gitu, karena kan aku harus ke lantai 2 kan, naik tangga dulu dong. Nah, di tangga itu ada yang diri tuh, perempuan. Terus aku lihat gini, dianya udah hilang. Nah, setelah itu, ya udah, aku pikir nggak apa-apa deh, mungkin dia mau menunjukkan diri kali ya. Nah, ya udah akhirnya sering lah, karena aku kan bangunnya selalu pagi tuh ya Bang Randy, maksudnya aku bangunnya selalu pagi karena memang kerjanya juga cukup jauh kan, dan kita juga naik transportasinya umum gitu. Bangun dong jam 3 gitu. Nah, setelah bangun jam 3 ini aku buka pintu, selalu buka pintu karena memang ya mau masak gitu ya kan. Pas buka pintu, dia muncul lagi si perempuan itu, rambutnya segini, bajunya putih. Gitu, aku kaget dong gitu kan, ini siapa gitu kan. Terus aku nggak langsung tutup pintu kan, dia langsung hilang lagi. Hilang lagi tuh dia. Aku langsung kayak terdiam, terbego gitu kan. Kok bisa sih dia munculin 2 kali? Sebenarnya ada apa sih? Kenapa dia munculinnya sampai udah kedua kalinya loh, gitu ya kan. Tapi aku nggak pernah cerita ke adik aku ini, karena dia pasti penakut banget kan. Dan setelah itu aku pulang kerja nih, ceritanya udah sama-sama di rumah, udah sama-sama di kos ya. Kita tuh punya kebiasaan emang selalu buka pintu kamar itu selalu terbuka, karena kan nggak ada ventilasi udara juga ya, maksudnya jendela pun ya gimana ya, kos-kosan depan-depanan panas pengap gitu ya. Jadi ya udah kita buka aja deh pintunya gitu. Buka pintu dan sama-sama lagi main handphone, tapi sama-sama menghadap ke pintu ya. Tapi dia nggak menghadap ke pintu sih, aku aja yang menghadap ke pintu, dia ke arah tembok gitu kan. Aku ngelihat, wow dia datang lagi gitu ya kan. Si perempuan itu datang lagi gitu. Terus aku kayak terdiam gitu kan. Mau ngasih tahu sama adik aku, takut dianya ketakutan. Dan akhirnya aku bilang, Dek tolong Dek cepetan, tutup pintu. Aku bilang gitu.
kenapa sih, kata si adik aku tuh, udah cepetan tutup pintu aja ya, tutup pintu, aku bilang gitu kan. Akhirnya tutup pintunya. Nah, kita tuh kayak, aku tuh ngerasa, wah ini udah ketiga kalinya nih, dia udah muncul gitu kan. Terus pernah pas lagi kita tidur nih, tidur itu kita selalu matiin lampu nih Bang Randi, nggak pernah nggak mati lampu. Dan yang membuat aku semakin kesel gitu, karena dia ternyata mengganggu gitu loh. Mengganggunya itu karena dia mainin kotak-katik lampu, Waduh. gitu kan. Sampai adek aku gini kan, kok lampu ini perasaan tadi kayak hidup, kayak ada yang mainin gitu kan. Tapi aku diam aja gitu kan. Sampai terakhirnya lampu itu hidup. Lampunya hidup. Tapi adek aku udah tidur. Terus aku berdiri, matiin lagi lampunya. Dan aku nggak pernah cerita ke adek aku ini. Sampai terakhirnya adek aku ini ya udah menikah lah dia, dan dia nggak tinggal lagi sama aku kan. Dan setelah itu ya udahlah dia nikah gitu, dan tinggal aku dong sendiri di kosan ini. Nah setelah aku sendiri itu lebih parah lagi dia ngegangguinnya, lebih parah lagi karena setiap hari aku buka pintu kan, buka pintu itu selalu jam 3 selalu masak. Nah setelah aku buka pintu dia selalu muncul si perempuan itu setiap hari. Tapi sebelumnya waktu masih sama adik aku, di bawah itu ada rumah Bu RT. Dan aku tanya dong sama Bu RT. Iseng-iseng sih sebenarnya, Bu RT itu kan karena jualan ya. Jualan kayak cemilan gitulah, makan makanan. Dan aku juga pada waktu itu situasinya lagi WFH. WFH kan. Nah ya udah kita nanya dong ke Bu RT. Gitu, aku nanya sekilas kronologi kos-kosan ini gimana sih sebetulnya gitu kan. Nanya, Bu RT mau nanya dong, aku bilang gitu. Kenapa Mbak Tari? Dia bilang, ini sebelumnya kos-kosannya punya siapa ya? Gitu. Kalau ini dulu bukan kos-kosan. Dia bilang gitu, emang kenapa? Ibu, tapi kalau aku cerita, Ibu jangan cerita ke teman-teman yang ada di sini ya. Dia bilang gitu, kenapa emangnya? Saya tuh ada ngelihat perempuan tinggi, rambutnya segini, bajunya putih. Aku bilang gitu. Oh, ketemu di mana? Kata si Bu RT-nya, ngelihat di mana? Di kamar saya. Kamar Mbak Tari yang mana? Yang ujung. Oh gitu. Dia bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, Mbak Tari, dulu ini, kos-kosan ini sebelumnya itu rumah. Rumah keluarga, yang udah berkeluarga. Tapi si istrinya atau si suaminya pernah. Aduh. Gitu. Ya, aduh aku sampai merinding. Dan kalau nggak salah si suaminya duluan yang meninggal. Si suaminya ini meninggal karena sakit. Si istrinya depresi dan dia, aduh, gitu. Dan dia punya anak 2, satu orangnya lagi punya keterbelakangan mental. Akhirnya rumah itu diputuskan untuk dijual, gitu, dan dibelilah sama si pemilik kos ini. Dibangunlah kos-kosan. Dan kenapa dia sering muncul di kamar aku? Karena kamar aku itu adalah kamar dia dulunya. Setelah itu aku selalu tinggal sendiri kan. Setelah dia aku menikah itu kan ya udahlah, aku lebih ya udahlah, mau nggak mau ya udah sendiri dong gitu. Dengan kondisi udah tahu posisinya latar belakang kosan itu ya. Dengan kondisi udah tahu latar belakangnya. Cuman kan aku tipe kalau orang yang udahlah gitu kan. Tahu juga kita beda alam. Biasanya gitu ya mikirnya, kita beda alam, jadi ngapain harus dipikirin lagi gitu. Selama dia nggak mengganggu sebenarnya why not gitu. Nah semakin kesini dia semakin ngeganggu Bang Randi. Ngeganggunya itu ya tiap malam ada aja yang nyuci. Kan kamar mandi aku di dalam ya posisinya. Jadi kos-kosan kamar mandi di dalam. Semua kos-kosan itu kamar mandinya di dalam. Setiap hari tuh ada yang nyuci. Tapi arah suara cucian itu dari kamar mandinya aku. Bukan dari kamar yang lain. Bukan dari kamar mandi lain. Kalau kita kan kos-kosan aku tuh kedap suara loh. Orang nggak bisa denger apa-ngapain. Jadi ya kalau aku mau dengar suara air ataupun apa segala macam, ya itu cuma di kos-kosan aku doang, di kamar aku doang gitu. Itu yang pertama dia nyuci gitu kan. Aku ngecek dong, siapa sih yang nyuci tengah-tengah malam gitu, jam 1:30 pagi loh itu. Siapa sih yang nyuci tengah malam? Yaudah akhirnya aku ngeliat dong, nggak ada orang. Yaudah balik lagi tidur. Di hari berikutnya
dia bukan nyuci, main keran air. Keran air tuh airnya terus matiin. Ya maksudnya kan aku make sure dong itu air takutnya penuh gitu loh, banjir gitu ya kan. Kok air perasaan aku udah matiin, kok hidup gitu loh, kok hidup lagi gitu kan. Aku lihat cek ke kamar mandi itu nggak ada, air tuh nggak ada sama sekali. Nggak. Lantai kamar mandi juga kering? Kering. Oke. Jadi cuma suara air doang, tapi air itu nggak hidup. Aku masuk lagi, kenapa iseng banget sih, sampai aku mikir gitu kan, kenapa iseng banget sih. Nah besokannya lagi, gue pas mau buka pintu nih, dia udah ada di depan gue, muncul lagi. Gitu. Dan gue ngerasa, makin lama kok makin gak aman ya. Gitu. Karena kan dia udah ngeganggu dong. Ngeganggunya yang pertama udah mati-matiin lampu, terus mainin air, keran air, nyuci. Dan yang paling parahnya lagi setelah, kalau untuk kejadian dia memunculkan diri itu udah hampir tiap hari ya. Dan aku udah ngerasa ya udahlah, udah males juga berdebat gitu kan, karena karena udah capek gitu. Ibaratnya kita mau larang pun dia nggak akan bisa pergi, udah di situ terus gitu. Dan yang buat aku bener-bener sampai kesel banget dan kayak udah nggak ngontrol lagi emosi tuh gara-gara aku pas mau tidur nih ya, kejadiannya udah tidur. Posisi tempat tidur aku itu kan di sebelah sini ya, dekat jendela nih, ini jendela. Nah ini tempat tidur aku. Dan aku biasanya tidur itu kepalanya tuh menghadap jendela ke sana. Tapi waktu aku tidur itu posisinya kepala aku di sini, jadi kaki itu ke arah jendela gitu loh. Aku nggak pernah biasanya kayak gitu kan, biasanya selalu ke sana gitu dan selalu ke sini kakinya. Nah ini salah, kepala di sini kakinya ke sana. Nah tidur dong. Kalau aku tidur itu biasanya kan selalu ke samping ya gini dan selalu meluk gitu kan. Nah itu pas aku meluk kayak gini, itu yang aku peluk itu dingin semua. Aduh, dingin semuanya. Sampai kayak aku kan, namanya kita tidur gitu kan, ya apaan kok dingin banget gitu kan, kok dingin banget gitu. Dan aku buka mata, itu sosok laki-laki hitam, tinggi banget, lepasinnya karena panjang dianya. Itu aku peluk dan aku tuh kayak langsung menjerit, tapi nggak bisa menjerit gitu loh. Gimana ya, kalau kita udah ketemu kayak gitu kan mulut tuh kayak dibekep ya, kayak dibekep, dan aku tuh bener-bener nggak bisa gitu untuk ngomong. Berapa kali aku mau ngomong tuh nggak bisa, sampai aku nyebut dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, berapa kali nggak kesebut juga. Nyebutnya tuh di dalam hati aja. Dan terakhirnya lepas dong, itu kayak aku kayak teriak, aku bilang dalam nama Tuhan Yesus, baru kayak lega banget. Aku lega banget. Dan itu hilang semuanya, aku langsung nyalain lampu. Ya udah, akhirnya aku putar balik lagi ke tempat tidur aku yang semula. Posisinya kepalanya deket jendela. Aku tidur lagi. Di situ nggak tidur sih, lebih ke aku masukin Alkitab aku doa lagi. Sebenarnya setiap hari tuh aku selalu berdoa gitu, tapi kenapa dia masih ganggu-ganggu aja gitu. Itu sih yang buat aku paling bener-bener sampai marah ya, karena dia ngeganggunya udah sampai kayak gitu loh, dia meluk gitu. Kalau aja misalkan dia nggak meluk, kalau aja misalkan dia tadi nggak ada di samping itu, mungkin aku akan bertahan lama di kos-kosan itu. Sampai aku aja kalau misalkan udah pindah aja, barang-barangku masih ada yang aku tinggalin di situ. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah. Setelah kejadian itu. Gitu. Menurut aku dia udah terlalu udah terlalu bandel lah aku bilangnya. Sampai ngeganggu, sampai seperti itu gitu loh. Nah jadi setelah kejadian itu gue tuh mikir lagi dong gitu kan, ya akhirnya gue nanya lagi tuh ke si Ibu RT saking penasarannya. Karena kan gue ngerasa keganggu mulu kan, udah pengen pindah banget, ya udahlah gitu. Terus ya udah akhirnya gue nanya lagi ke Bu RT-nya. Nah kebetulan ada Pak RT-nya dan Pak RT-nya ngejelasin, iya dulunya suaminya itu meninggal karena sakit. Nah suaminya itu tinggi besar, tegap gitu. Iya. Dan gue mikir, itu kan kayak yang gue peluk itu loh, tinggi besar gitu ya kan. Dan gue mikir lagi, flashback lagi, wah kayaknya bener deh ini. Nah, kalau si perempuannya itu, istrinya itu, karena si suaminya udah meninggal, depresi. Dan sampai akhirnya dia ditemukan di kamarnya.
gitu. Dan anaknya yang keterbelakangan mental itu, kita warga di situ katanya tahu dari anaknya yang menjerit-jerit gitu. Akhirnya ya udah warga tuh berbondong-bondong datang ke situ gitu. Itu sih kenapa dia lebih sering muncul di kamar aku, karena memang posisi kamar yang aku ini adalah kamarnya mereka. Dulunya di situ. Dulunya di situ. Kamar itu katanya. Kamar itu kamar suami istri. Gitu. Makanya dia lebih sering munculin ke aku. Karena memang itu kamarnya dia. Tapi kan kita nggak tahu kenapa dia munculinnya ke aku terus gitu kan. Apakah mungkin ada yang salah gitu, atau mungkin ada yang gimana gitu. Tapi selama tinggal di situ bersih kok gitu. Istilahnya kita juga jaga kebersihan, jaga yang lain-lain. Itu nggak pernah ini. Dan sampai terakhirnya ya gue udah gak nyaman lagi bang, akhirnya putusin pindah. Pindah berarti berapa hari setelah kejadian malam itu? Sekitar seminggu lagi, karena gue belum dapat kos-kosan ya waktu itu. Proses nyarinya aja. Proses nyarinya lagi. Dan selama proses nyari pun gue udah gak nyaman gitu, masih jadi kayak lebih sering tinggal di tempat teman gue. Karena gangguan-gangguan itu. Gue udah jarang di situ jadinya. Jadi gue udah bawa baju, gue numpang sama temen, gue bilang gue mau numpang di tempat lu ya, ntar gue berangkat kerja. Dari situ aja, gue bilang emang kenapa di kosan? Enggak, nggak apa-apa kok, aman, santai gitu kan. Sambil nyari-nyari, ya udah pokoknya setiap minggu gue pulang ke situ cuma untuk nyuci baju doang, dan itu besoknya lagi kayak gitu lagi. Dan lu nggak ceritain kenapanya ke temen lu yang tempat lu numpang itu? Nggak pernah, gue nggak pernah cerita apapun juga. Karena tipikal temen gue adalah penakut semua, dan gue takut gitu, istilahnya jadi ke-distract lah mereka juga. Karena kalau untuk yang namanya kos-kosan itu kan memang agak sedikit sensitif ya, apalagi temen aku kan kos-kosan semua gitu loh. Jadi takutnya mereka, apalagi kos-kosan mereka itu kan kamar mandi di luar ya, jadi takut pada ketakutan gitu loh kalau diceritain. Paling aku cuma bilang enggak, biar lebih dekat aja kalau dari sini, dari tempatmu gitu. Itu sih. Nah, Kak, berarti kalau di total lo berapa lama ngekos di tempat ini? Ngekos di situ lumayan lama loh, 2 tahun. Oh, nyampe 2 tahun? 2 tahun. Oh, oke. Dengan gangguan itu rutin? Gangguan itu rutin, setiap hari. Tapi nemuin yang sosok besar itu yang udah di tahun keduanya, yang udah mau menjelang gue mau pindah itu. Iya, berarti sosok besar ini sosok baru yang sampai akhirnya lo pindah karena sosok ini? Iya. Selama 2 tahun berjalan itu, lo berarti tinggal di kosan itu dengan sosok itu yang tiap hari datang? Setiap hari yang gue temuin dia, si wanita berambut segini tuh yang berputih semua. Tapi kalau si laki-lakinya itu pada saat yang gue terakhir itulah. Cuman sekali itu itu aja dia. Tapi langsung meluk loh, masalahnya itu meluk gitu kan. Gini loh, pas gue meluk itu tuh kayak gue pegang gini, loh kok dingin banget gitu loh. Gue tuh kayak megang apa ya, gue bilang kayak jelly yang dingin banget, tapi itu semua, dan gue pegang tuh semua gitu. Pas gue buka mata gue tuh memang beneran itu tinggi besar. Itu sih yang buat gue paling banget, istilahnya ngeganggu banget. Nah, di kosan ini lantai 2 itu penghuninya rame gak sih? Penghuninya rame, cuman karena kita semua orang kerja, jadi ya kalau ketemu juga ya cuman say hello aja. Oh, gitu. Nggak pernah tuker cerita tentang apa yang lo alamin sama tetangga kos? Nggak pernah. Jadi posisinya kamar gue ini sebelumnya tuh ada orang ya, ada cewek juga itu yang ngekos. Tapi setelah itu dia pindah, jadi kamar gue itu benar-benar gue sendiri dan ini sampingnya gue tuh kosong. Tapi depan gue tetap ada orang ya. Nah, tapi kejadian yang gue alamin yang si tinggi besar ini, situasinya pada saat itu adalah gue sendiri di kosan dan semua orang itu lagi pada nggak ada. Itu lagi libur. Lantai 2 di lantai 2 ini nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali? Ada. Tapi lantai 3 ada ya, sama lantai bawah ada. Gitu. Itu sih yang bikin ini kayak ngerasa gimana gitu ya. Sebenarnya sih gue nggak terlalu takut, cuman karena takutnya itu gara-gara dia itu udah berani ini loh, nyentuh gitu istilahnya ya. Kan kalau udah nyerang kayak gitu kita ya takutnya ke ini ya, ke fisik. Kalau orang bilang kayak nyekek apa dan segala macam. Dan bentuknya solid kepegang ya? Solid kepegang, karena kan gue meluk bang. Gue tidur kayak gini nyamping, ibaratnya kalau ada guling lah ya kan. Gimana sih kalau meluk guling? Ya udah kayak gitu, yang gue peluk itu tinggi besar. Solid itu. Dan itu gue sampai kaget banget gara-gara memang gue ngerasa ini dingin banget. Terus sosoknya tinggi besar, pas gue buka mata gue beneran udah dia.
gitu. Tapi kalau buat kosan ini bangunannya berarti bangunan baru ya? Bangunannya masih baru banget bang, baru banget, bersih banget. Gue tuh nggak ada kecurigaan apapun juga di kosan itu pertama-tama. Tapi setelah 2 bulan kemudian gue nyampe di situ, nah itu yang gue temuin si wanita itu, si cewek yang rambut segini, yang baju putih itu di tangga gitu. Dan dia tuh sering memang munculkan diri di tangga itu, di tangga. Pokoknya setiap gue pulang dia ada. Atau setiap gue mau buka pintu jam 3 pagi dia berdiri tuh di depan gue. Tapi kenapa lo masih tinggal di situ? Apa masih dengan alasan yang sama kayak yang lo ceritain sebelumnya? Ya, selagi belum mengganggu. Selagi nggak ngeganggu gue banget fisik ya, gue masih aman-aman aja. Karena gue nggak terlalu takut yang kayak begitu-gituan kan. Gue tipe kalau orang yang ya udah selama lo nggak ganggu gue nggak apa-apa. Lo mau ada di situ kek, mau tidur di situ kek, terserah lo. Yang penting lo nggak ngeganggu gue. Nah tapi fatalnya itu ternyata ngeganggu kan. Ngotak-ngatik listrik, lampu loh. Itu kan udah ngeganggu banget. Dan itu udah buat gue kayak udah fatal. Dan paling fatalnya tuh yang gue peluk itu. Kalau selebihnya kalau misalkan dia tadi masih kayak cuman say hello doang atau misalkan diri, ya udah gue selalu deh. Dan kalau hitungan latar waktu sebenarnya ini berbarengan lo ngekos di Cawang ini di saat lo kerja di Tomang yang sebelumnya pernah lo ceritain. Iya, bener. Jadi gue tuh kayak ngerasa, ya ampun, dari kerjaan gue kayak gini, di tempat gue horor, masa di rumah gue juga horor gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak suatu beban gitu buat gue gitu kan. Gue tuh di sini horor loh, di kantor gue horor gitu. Dan di tempat tidur gue sendiri pun gue horor gitu. Sampai gue mau cerita, gue tuh cuma cerita ke mama aja sih. Cerita ke mama. Nyokap tahu? Tahu. Situasi ini? Tahu. Tahu banget dia, karena kan gue segala sesuatu pasti cerita kan. Aku kayak gini, kemarin tuh ada yang meluk aku sampai aku tuh nggak bisa ngomong aja, mau bilang dalam nama Tuhan Yesus aja nggak bisa, ngomongnya dalam hati. Aku bilang gitu kan. Terus si mama bilang, kamu taruh Alkitab ya di kepalamu itu. Taruh Alkitab. Dia bilang gitu kan. Oke. Alkitab aku taruh. Memang si sosok hitam itu, laki-laki itu nggak ada lagi. Tapi si perempuan itu selalu, setiap kali buka pintu jam 3 dia selalu ada. Dia udah muncul aja kayak gini. Siapa sih yang nggak kaget bang? Setiap hari digituin gitu kan. Kadang ya udahlah, hampir gimana ya? Gue ngerasa ya udahlah, udah makanan gue tiap hari. Jam 3 malam nih ya? Jam 3 pagi. Oh ya, jam 3 pagi. Jam 3 pagi ini Katari ini buka pintu dan ada sosok dia. Nah, itu tetap mau keluar kah atau gimana yang terjadi di saat Katari buka pintu dan ngeliat ada sosok dia? Atau jam 3 pagi itu kalau Katari keluar itu penyebabnya apa gitu yang bikin Katari? Sebenarnya gue jam 3 pagi itu masak bang. Gue tuh selalu masak. Jadi di kosan gue ini kan kompor itu di lantai 3. Nah karena gue males ke lantai 3, kompor semuanya di situ kan males banget ya. Maksudnya lantai 2 ke lantai 3 gue harus bawain semuanya. Akhirnya gue memutuskan untuk masak di panci listrik. Kalau anak kos-kosan tuh punya panci listrik ya. Panci listrik itu masaknya lama banget bang. Dan gue bangunnya harus jam 3. Karena nunggu matengnya lagi, nunggu panasnya lagi. Dan gue juga kan, ruangan gue tuh gak ada ventilasinya ya. Maksudnya udah gak ada jendela yang cukup kuat gitu loh. Jadi gue mau gak mau. Lo berangkat kerja jam berapa? Berangkat kerja jam 5:30. Oke, jadi emang lo kebiasaan bangun pagi untuk prepare dulu, masak dulu. Karena gue memang harus masak gitu loh. Ya udah gue masak dong di panci listrik itu. Itu kan lama sih prosesnya gitu. Dan gue tuh setiap hari wajib buka pintu supaya uapnya nggak di kamar gitu. Tujuan gue buka pintu itu memang untuk nguap supaya uap masakan gue tuh nggak kesini loh, nggak di kamar semua gitu. Karena nggak ada ventilasi udara. Nah ternyata setiap jam 3 tuh gue buka dia udah terus aja muncul di situ. Dia tuh munculnya bukan kayak gimana ya, langsung udah diri aja kayak gini. Gitu. Dan gue ngerasa nggak takut sih, tapi lebih ke kaget aja. Lu ngapain tiap hari di sini? Ada masalah apa sama gue gitu loh? Ya udah, akhirnya itu udah jadi makanan gue setiap hari bang. Lo pernah nggak di saat lo buka pintu tapi momennya emang lo mau keluar gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi lo nggak pernah ngelewatin sosok ini, lo nggak pernah? Nggak pernah. Dia cuma buka pintu, ada dia udah mundur. Iya, tapi
dia ada setiap jam 3 pagi. Karena gue pernah sekali gue nggak masak ya. Dan gue buka pintu emang karena gue mau keluar gitu, 5:30, nggak ada dia. Dan dia tuh gue udah bisa bayangin dia setiap hari adanya jam 3. Setiap hari adanya jam 3. Cuman kan gue kategori jarang nggak masaknya, lebih jarang nggak masaknya daripada masak kan. Gue lebih sering masak gitu. Palingan dalam seminggu tuh ada 2 kali lah gue nggak masak gitu, supaya gue ya memang mau nyantai gitu kan gitu. Jadi gue berangkat 5:30. Nah kalau gue buka pintu 5:30 tuh nggak ada apa-apa. Tapi gitu. itu nggak ngurungin niat lo buat tetap masak di jam 3 dengan adanya sosok itu? Iya, gue tetap masak. Karena gue nggak peduli abis itu. Karena dia begitu. Keharusan soalnya ya masak itu. Karena dia gini sih, sebetulnya dia tuh kayak menampakkan diri tuh cuman sebentar sih sebenarnya. Kayak cuman udah gini, diri gitu kan. Kita udah lihat dia, udah dia pergi. Oh, nggak yang diem lama ngeliatin terus nggak? Nggak. Dia nggak lama. Dia tuh kayak cuman ini loh, aku ada di sini. Kayak cuman gue nggak ngerti ya apa dia mau perkenalan atau gimana gitu ya kan. Tapi selama 2 tahun nih kalau perkenalan itu terjadi terus. Bener. Dan gue juga bingung gitu kenapa lu tiap hari gitu munculnya. Makanya selalu gue tanya ke si Ibu RT kenapa dia munculnya selalu di kamar aku. Dan ternyata kamarku itu adalah kamarnya dia sebelumnya. Tempat gitu. Ya kejadian dia itu terjadi ya. Iya. Areanya situ. Karena itu ya udah kamarmu itu memang tempatnya dia. Tapi kalau suara nyuci ini sering juga atau nggak sesering dia memunculkan diri? Kalau nyuci hampir istilahnya dalam seminggu itu bisa 3 kali lah ada yang nyuci. Nyuci. Dan itu selalu terjadi di jam 1:30, jam 2. Di dini hari. Kalau untuk yang nyuci ya, sama dengan yang keran air. Tapi kalau untuk masalah dia diri setiap hari, hampir setiap hari. Setiap hari. Cuman ada momen memang yang gue nggak masak, ya udah 5:30 gue berangkat. Buka ya aman-aman aja. Aman aja gitu. Karena 5:30 pun temen gue yang depan gitu udah buka pintu. Gitu. Kalau jam 3 kan cuma gue yang buka pintu bang. Yang depan gue tuh nggak ada yang buka pintu semuanya. Dan itu gue nggak pernah cerita ke ibu kos. Gue nggak pernah cerita ke yang lain-lain, gue cuma cerita sih Ibu RT itu doang. Sama adik gue sendiri aja nggak pernah cerita, karena saking takutnya dia. Kalau dia takut, ya udah, kasihan dianya kan. Jadi gue lebih, ya udahlah gue keep aja dulu. Tapi gue nanya ke situ, tapi dia tahu kok waktu gue cerita ke Ibu RT dia tahu kok, sama si adik gue tuh, dia tahu kok waktu gue tanya. Tapi dia kayak udah, ya udahlah, jangan. Kalau intinya gue nggak ngebahas itu lagi aja gitu sama dia. Kalau dibahas dia pasti bakalan kabur duluan. Gitu. Dia menghindari ketakutan itu ya. Gue nggak pengen ada ketakutan gitu. Karena ya alasan gue pindah itu ya cuma itu doang sih, gara-gara dia si hitam sebenarnya ya, yang sampai nyenggol fisik. Kalau nggak ada dia mungkin gue bertahan lah sampai di situ. Gitu. Cuman karena dia udah ngeganggu fisik, istilahnya udah sampai meluk gitu kan. Ya gue takut lah bang. Tapi buat orang yang tinggal di kosan ini, yang lo tahu cenderung lama-lama kah atau kayak lo kan 2 tahun gitu, terus tetangga kos lainnya lumayan pada lama-lama kah atau sebentar-sebentar come and go pergi gitu? Sebenarnya kos-kosan itu kategori masih nggak terlalu lama juga sih ya. Jadi sebelumnya itu di bawah itu ada yang udah lama. Yang kalau nggak salah kosan itu baru 3 tahun bang. Waktu gue masuk situ baru 3 tahun lah. Dan gue tuh ke penghuni ke berapa gitu, karena sebelumnya udah ada juga gitu di situ. Tapi dari 3 tahun sebelum lo tinggal di sana pun udah ada yang tinggal dan banyak juga yang awet tinggal di sana. Awetnya cuma yang 1 orang itu doang. Cowok. Sebenarnya ini kosan cewek, tapi si cowok ini nggak tahu lah kenapa dibolehkan sama si ibu kos, katanya karena ada hubungan keluarga sih. Jadi cuma dia sendirinya cowok satu-satunya di situ, dia di lantai bawah. Tapi yang nggak pindah-pindah itu emang karena keluarga sih yang punya kosan ya? Iya, sama 1 orang cewek sampingnya dia. Itu penghuni kos? Penghuni kos. Yang lainnya itu lumayan banyak yang sebentar-sebentar? Sebentar-sebentar sih, kategori misalkan setahun. Ya habis itu ada yang 6 bulan. Baru yang depan gue itu pun beda berapa bulan doang sama gue. Dia duluan baru gue. Sama. Jadi hampir sama sih semuanya, karena kan itu bangunannya bukan bangunan lama ya, maksudnya masih baru banget. Jadi cenderung awet lah ya, karena
ada yang tinggal umurnya pun sama kayak lo di sana ya. Karena ya itu tadi orang mau ngambil di kosan itu satu bersih banget. Itu kalau ngelihatnya bersih banget, itu kos inceran banget. Bersih, murah, ada wifi-nya, kamar mandi di dalam. Jadi orang pada berebut ke situ. Dan setiap hari juga ada yang nyapuin gitu kan. Jadi, pelayanan bagus, bangunan bagus gitu. Dan kita nggak akan ada yang berpikir ke arah situ lah, ke arah mistis lah. Orang gue masuk aja pertama baik-baik gitu kan, istilahnya gue nggak ngerasain ada apapun juga. Nah setelah beberapa bulan baru ada itu kan, setelah 2 bulan kemudian baru deh. Sayangnya nggak bisa dikonfirmasi dari tetangga kos ini dapat pengalaman apa di sana ya. Mengalami hal yang sama juga sama lo apa enggak, itu nggak ada yang tahu. Nggak terkonfirmasi ya. Nggak terkonfirmasi karena ya kita juga sama-sama sibuk kan. Dunia kita di situ kan dunia orang kerja semua, jadi ketemu pun jarang gitu loh Bang. Walaupun ada penghuninya, kadang gue udah pergi, ada yang mereka yang udah sama-sama pergi. Pulang istirahat, besok kerja lagi gitu aja ya. Jadi nggak ada istilahnya momen dimana kita bisa ngobrol bareng gitu, nggak ada. Paling cuma say hello aja kayak ketemu, hey gitu, udah gitu doang. Nggak ada yang gimana-gimana gitu. Cuman yang paling intens itu ya gue sama adik gue kan, karena kan kita tinggal berdua. Gitu. Jadi yang ngerasain juga ya gue gitu. Kalau adik gue kan istilahnya nggak tahu nih apa yang terjadi, karena dia nggak pernah ngeliat. Nggak pernah ngeliat. Cuman ya sesekali yang lo suruh tutup pintu gitu ya. Tutup pintu. Kenapa sih? Jangan buat takut lah. Itu paling ketakutan orangnya, panikan. Tapi selalu jam 3 itu pertanyaannya. Jam 3? Dia tuh selalu hadir di jam 3 kalau si perempuan itu. Sosok perempuan itu selalu hadir jam 3 gitu. Tapi kalau yang laki-laki itu cuma sekali doang. Tapi bikin lo pergi dari situ akhirnya? Si laki-laki itu yang bikin gue pergi. Gara-gara dia udah main fisik ya menurut gue. Terus sampai kalau matiin lampu gue yakin sih itu kerjaan si perempuan. Karena laki-laki itu baru gue jumpain waktu itu. Kalau udah matiin lampu itu udah agak lumayan kan, dia sering matiin hidup mati Tapi gitu. Sering ya? Sering. Bukan yang pas momen lo sama adek lo itu doang ya? Bukan sama adek gue aja, sama gue sendiri juga sering. Taktuk gitu kadang lampu gue. Wah. Ini perasaan sampai pernah dia tuh mati total lampu gue. Itu gue lagi di kamar mandi tuh Bang. Lampu gue di ruang tamu mati total. Mati total di ruang tamu, di kamar? Iya, di kamar maksud gue. Di kamar ya. Mati total? Mati total. Tetangga-tetangga aman? Aman. Berarti semua saklarnya dimatiin gitu? Iya, karena saklarnya sendiri-sendiri kan. Oh meterannya? Iya. Kita kan pakai yang, apa sih namanya, yang ngisi itu loh, pulsa loh. Iya, token gitu. Iya. Dan punya, gue sendiri mati, gue lagi mandi. Gue bilang. Sampai ada gangguan itu ya? Iya, sampai gue bilang gini, perasaan gue baru ngisi dan di token listrik masa iya langsung mati gitu ya kan. Ya udah mau nggak mau gue keluar karena udah gelap banget ya kan. Mau nggak mau gue keluar sendiri, ya udah gue hidupin lagi. Itu sih ngeganggunya. Sama terakhir pertanyaan gue, lo pernah nyimpen baju kotor di kamar mandi? Iya. Waktu dia nyuci kira-kira dicuciin nggak? Enggak. Itu nggak dicuciin sih ya. Gue pikirnya juga dia bakalan nyuci baju kotor gue ya. Biar sekalian ya. Biar sekalian gitu. Tapi selama gue di situ gue pastiin gue aman, maksudnya gue bersih ya. Iya. Gue percaya kalau hal-hal kayak gitu ada biasanya kalau ada something. Iya, entah jorok kah atau gimana kah gitu ya. Tapi gue tuh pastiin gue tuh selalu bersih gitu kan. Karena gue kalau tinggal dimanapun gue pastiin gue nggak mau ngebuang sembarangan apapun itu. Ya dengan uap lo masak pakai panci listrik ngebul aja berarti itu kan yang gue lihat udah menandakan kayak ngap gitu sedikit aja lo buka pintu kan. Iya, biar ya gimana pun ini kan gue masuk ke situ kan gue ngerasa ini bangunan baru. Dan gue tuh pokoknya di setiap tempat gue pastiin gue nggak ngebuang-buang sembarangan lah gitu Bang. Dan di saat lo juga tinggal di sana jadi biar lo punya pun nyaman dengan tempat lo tinggal ya. Karena gue nggak kepengen ada hal-hal yang kayak gitu, rupanya kejadian. Gitu. Dan ini capeknya ini berbarengan dengan kejadian yang gue di kantor lo. Terjadi ya. Jadi gue ngerasa aduh di kantor itu udah capek banget gue gitu kan. Di sini lagi capek gitu ya. Mau nggak mau gue akhirnya mutusin. Dan nggak tahu ya daya tarik apa yang bikin lo jadinya ngalamin hal-hal seperti ini ya. Kalau kantor kan emang semuanya orang ngalamin deh tuh. Banyak banget kejadian gitu ya di kantor ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu kejadian yang ada di kantornya Katari ini, kalian
bisa lihat video yang ada di deskripsi itu yang menjelaskan apa yang terjadi di kantornya Katari yang berbarengan dengan kejadian di kosan ini ya. Oke. Dan Katari, makasih ya lo udah mau cerita pengalaman yang kedua ini, dan emang ya kayak yang gue bilang di awal, gue tertarik sama cerita ini karena di saat abis cerita yang kemarin ternyata ada pengalaman lain yang lo alamin. Dan itu memang berbarengan sebenarnya. Dan sekali lagi makasih ya udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Sama-sama Bang Randy. Tapi setelah dari kosan ini pindah kosan semuanya aman? Maksudnya di kosan baru? Di kosan baru gue yang sekarang juga nggak aman sih sebenarnya. Oh. Cuman gue belum berani speak up karena gue masih aman aja. Lo masih tinggal di kosan yang ini? Masih. Ini kosan yang abis pindah banget dari Cawang. Dari Cawang ke Tangerang. Oh, ke Tangerang. Tangerang karena memang gue kan udah resign tuh dari kerjaan gue itu kan. Dan akhirnya gue diterima di satu perbankan lagi di daerah Tangerang juga. Dan akhirnya gue di situ. Dan gue nyarinya kosan di situ. Gitu. Dan ini kosan yang persis banget pindah dari Cawang ke Tangerang ini langsung. Bener. Oke. Dan ada something juga, cuman something dan gue masih belum bisa lah ya. Masih wajar, karena juga masih tinggal di sana ya. Iya. Itu juga sih, karena menurut gue dia juga masih nggak ngeganggu gue banget gitu. Ya udah, lu kalau mau di situ ya udah terserah gitu. Mungkin lain waktu lah kalau udah aman juga lah buat diceritain. Ya. Sekali lagi thank you ya Kak. Sama-sama. Sehat-sehat terus, lancar-lancar terus untuk kedepannya ya. Amin. Nah teman-teman, kalian juga bisa tulis di kolom komentar yang dialamin sama Kak Tari kali ini. Buat teman cerita pasti udah tahu Kak Tari karena sebelumnya ada pengalaman lain, dan kalian juga bisa tonton di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apa yang dialamin sama Kak Tari kali ini. Kak Tari, boleh disebutin lagi nggak Instagram lo? Mungkin ada teman-teman baru yang belum tahu, boleh disebutin lagi apa? Boleh, untuk Instagramnya ada di Ikadek Taritam. Oke, nah ada di bawah juga. Nah kalian bisa lihat di sana. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kalau gitu gua Randy mulai pamit, ngewakilin Kak Tari pamit, karena di dunia ini bukan cuma kita yang tempatin,